mungkin pertama yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu adalah bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di pasal 6 disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan SSN dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian di pasal 7 disampaikan bahwa DJSN itu berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Sehingga sejak tahun 2019, DJSN sudah melakukan kajian bagaimana untuk menerapkan rawat inap kelas standar ini. Kenapa ini dilakukan? Kenapa urgensinya? Karena kita pertama melihat bahwa ini adalah amanah undang-undang. Jadi negara harus hadir untuk menjalankan amanah undang-undang SJSN tersebut. Di pasal 19 ayat 1 di Undang-Undang SJSN menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Nah, di penjelasannya itu disampaikan bahwa prinsip ekuitas yaitu adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Jadi ini disampaikan betul bahwa sebenarnya itu adalah prinsip ekuitas. Kemudian disampaikan juga di pasal 23 ayat 4, apabila peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kepada kelas standar. Di penjelasan pasal tersebut disampaikan bahwa apabila peserta menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya, dari kelas standar tersebut, maka dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan dan membayar sendiri selisihnya. Jadi ini disampaikan betul bahwa sebenarnya pemerintah ingin kembali kepada amanah undang-undang tersebut, bahwa kelas yang ada adalah kelas standar. Kalau kita baca lagi di roadmap JKN di tahun 2012-2019, sebenarnya diharapkan pada tahun 2019 sekarang ini, yang tahun lalu sebenarnya sudah ada kelas tunggal di JKN. Tetapi kita tahu selama 7 tahun perjalanan JKN ini, kelas tunggal tersebut belum tercapai. Sehingga inilah yang ingin dilakukan oleh DJSN, Kemenkes, BPJS Kesehatan, juga Kemenkyu, bagaimana mewujudkan amanah dari dari undang-undang tersebut. Ini kenapa juga penting, karena supaya adanya keadilan sosial, keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi kita sering lihat dulu di dalam sejarah, misalnya ketika zaman penjajahan dulu terjadi perbedaan kelas. Misalnya di kelas 1 adalah kelompok dari Amsterdam Belanda, kemudian di bawahnya lagi adalah kelompok dari masyarakat Timur Jauh keturunan, yang ketiganya adalah pekerja pribumi yang dia adalah bekerja di pemerintahan Belanda, kemudian yang kelompok terbawah adalah pribumi yang kebanyakan. Baik. Jadi ini sudah ada kastanisasi ada. Jadi kita betul-betul ingin menghilangkan bagaimana kastanisasi ini hilang. Jadi betul-betul sama standar semuanya. Baik, Pak Mutakin, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan ini adilkah bagi mereka yang sudah membayar mungkin dalam jumlah yang lebih tinggi karena seluruh kelasnya ini distandarkan. Kemudian yang sudah membayar lebih selama ini nasibnya akan seperti apa jadinya, Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi tadi disampaikan bahwa ini adalah amanah undang-undang, bahwa betul-betul adalah kelas standar yang akan didapatkan. Jadi ini sebenarnya tadi untuk yang lebih tinggi tadi sampaikan bahwa dia bisa untuk menaik kelas ke yang lebih tinggi lagi. Tapi standar yang dilakukan di kelas JKN ini adalah sama semuanya, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, tentu kita akan menghitung terkait dengan mengcosting nanti bagaimana dengan tarif inasi bijisnya, kemudian bagaimana dengan iuran, bagaimana dengan mekanisme pembayaran lainnya, nanti akan disesuaikan. Jadi ini masih dalam tahap sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020 bahwa untuk peninjauan manfaat akan dilaksanakan sampai Desember 2020. Jadi sekarang masih kita lakukan penghitungan untuk hal tersebut.